Proses produksi dan penggolongan biaya. Jenis-jenis proses produksi. Produksi massal atau mass production digunakan untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan proses yang terus-menerus. Contoh, produksi mobil, elektronik, dan pakaian. Produksi pesanan atau job order production. Produk dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan. Contoh, produksi mesin khusus atau kapal. Produksi batch atau batch production. Produksi dilakukan dalam jumlah tertentu dalam satu batch sebelum beralih ke batch berikutnya. Contoh, produksi obat-obatan dan makanan. Produksi berkelanjutan atau continuous production. Proses produksi berjalan tanpa henti dengan sedikit intervensi manusia. Contoh, produksi minyak, gas, dan baja. Proses produksi dalam perusahaan manufaktur. Proses produksi merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Proses ini berbeda-beda tergantung pada jenis industri dan produk yang dihasilkan, tetapi secara umum terdiri dari langkah-langkah berikut. 1. Perencanaan produksi. Kegiatan produksi meliputi penentuan jumlah produk yang akan diproduksi berdasarkan permintaan pasar, menyusun jadwal produksi dan mengalokasikan sumber daya, memastikan ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan produksi. 2. Pengadaan bahan baku. Kegiatan ini terdiri dari mengidentifikasi pemasok yang menyediakan bahan baku berkualitas dengan harga yang kompetitif, memastikan ketersediaan bahan baku sesuai dengan jadwal produksi, mengelola stok bahan baku agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan persediaan. 3. Proses produksi. Dalam pemrosesan awal, bahan baku dipersiapkan dan dirancang sesuai kebutuhan. Selanjutnya dalam proses perakitan atau pengolahan, bahan baku diubah menjadi produk setengah jadi atau produk akhir melalui berbagai tahap manufaktur seperti pemotongan, pencetakan, atau perakitan. Berikutnya adalah proses pemeriksaan kualitas, di mana produk diperiksa untuk memastikan tidak ada cacat dan sesuai dengan standar perusahaan. 4. Pengemasan dan penyimpanan. Produk yang telah selesai diproduksi dikemas dengan baik agar aman selama penyimpanan dan distribusi. Produk jadi disimpan di gudang sebelum didistribusikan ke pelanggan atau retailer. 5. Distribusi dan pengiriman. Produk dikirim ke pelanggan atau distributor melalui sistem logistik yang efisien. Perusahaan mengelola jalur distribusi agar produk dapat diterima pelanggan tepat waktu. Fungsi akuntansi biaya dalam proses produksi. 1. Menghitung biaya produksi untuk setiap tahap dalam proses manufaktur. 2. Memberikan informasi tentang efisiensi penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. 3. Membantu manajemen dalam menentukan harga jual yang kompetitif dan menguntungkan. 4. Mengidentifikasi penyebab inefisiensi dan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar. Akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Sebuah perusahaan manufaktur pakaian memiliki beberapa departemen, termasuk desain, pemotongan kain, penjahitan, dan finishing. Dalam struktur organisasi, Direktur produksi memastikan bahwa setiap departemen beroperasi sesuai jadwal produksi. Akuntansi biaya digunakan untuk menghitung biaya produksi per unit, yang mencakup biaya bahan baku seperti benang, kancing, biaya tenaga kerja seperti penjahit dan operator mesin, serta biaya overhead seperti sewa pabrik dan listrik. Informasi ini membantu perusahaan menentukan harga jual yang optimal untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Berbagai penggolongan biaya.
Penggolongan biaya dalam akuntansi biaya bertujuan untuk mengelompokkan biaya berdasarkan karakteristik tertentu, agar lebih mudah dianalisis, dikendalikan, dan digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial. Dengan penggolongan biaya yang tepat, perusahaan dapat mengidentifikasi struktur biaya, mengontrol pengeluaran, serta menentukan harga jual produk atau jasa dengan lebih akurat. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Penggolongan biaya berdasarkan objek pengeluaran berfokus pada jenis sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Biaya dikategorikan ke dalam elemen-elemen berikut. 1. Biaya bahan baku langsung. Biaya yang timbul akibat penggunaan bahan baku utama yang menjadi bagian dari produk jadi. Contoh, kayu untuk pembuatan furnitur, tepung dalam pembuatan roti, dan baja dalam produksi kendaraan. 2. Biaya tenaga kerja langsung. Upah yang diberikan kepada pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Contoh, upah operator mesin, tukang las dalam industri baja, dan penjahit dalam industri tekstil. 3. Biaya overhead pabrik, atau BOP. Biaya produksi yang tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan satu produk tertentu tetapi tetap diperlukan dalam proses produksi. Contoh, listrik dan air pabrik, biaya penyusutan mesin, dan biaya pemeliharaan fasilitas produksi. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Biaya dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya dalam organisasi, terutama dalam mendukung operasional perusahaan. 1. Biaya produksi. Semua biaya yang berhubungan langsung dengan pembuatan produk, termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 2. Biaya pemasaran. Biaya yang dikeluarkan untuk mendukung penjualan produk, promosi, dan distribusi. Contoh, biaya iklan, komisi penjualan, biaya transportasi barang ke distributor. 3. Biaya administrasi dan umum. Biaya yang terkait dengan kegiatan administratif perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan produksi. Contoh, gaji staf administrasi, biaya peralatan kantor, biaya penyusutan gedung kantor. 4. Biaya keuangan. Biaya yang muncul akibat aktivitas pendanaan atau penggunaan sumber daya keuangan. Contoh, biaya bunga pinjaman, biaya transaksi bank, biaya leasing peralatan. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. Biaya diklasifikasikan berdasarkan bagaimana biayanya berubah seiring dengan perubahan volume produksi. 1. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang jumlahnya tetap dalam periode tertentu, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume produksi. Contoh, sewa gedung pabrik, gaji manajer produksi, dan biaya asuransi pabrik. 2. Biaya variabel atau variable cost. Biaya yang berubah secara proporsional dengan volume produksi. Contoh, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja harian, dan biaya listrik yang digunakan oleh mesin produksi. 3. Biaya semi variabel atau mixed cost. Biaya yang memiliki elemen tetap dan variabel, di mana bagian tetap tidak berubah dan bagian variabel tergantung pada tingkat aktivitas. Contoh, biaya listrik yang memiliki biaya tetap atau abonemen dan biaya variabel berdasarkan pemakaian. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Biaya dikategorikan berdasarkan periode manfaat yang diberikan kepada perusahaan. 1. Biaya kapital atau capital expenditure. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Contoh, pembelian mesin produksi, pembangunan pabrik, investasi dalam peralatan baru. 2.
Biaya pendapatan atau revenue expenditure, biaya yang manfaatnya hanya dalam satu periode akuntansi. Contoh, biaya bahan baku yang digunakan dalam produksi, biaya perbaikan kecil mesin, dan biaya listrik bulanan. Penggolongan biaya menurut hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai. Penggolongan ini berkaitan dengan apakah suatu biaya dapat ditelusuri secara langsung ke suatu produk atau aktivitas tertentu. 1. Biaya langsung atau direct cost. Biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dengan suatu produk atau departemen tertentu. Contoh, bahan baku utama dan tenaga kerja langsung. 2. Biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke suatu produk, tetapi tetap diperlukan dalam operasional. Contoh, gaji supervisor produksi, biaya listrik pabrik, dan biaya pemeliharaan mesin.